Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kembali jumpa dengan saya dalam channel Sekolah Digital. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan tutorial tentang pembuatan TTS. Nah, Bapak dan Ibu, pembuatan TTS kali ini kita menggunakan aplikasi Hot Potatoes. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu belum menginstal aplikasi Hot Potatoes, maka Bapak dan Ibu dapat menginstal aplikasi tersebut. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel Sekolah Digital. Oke Bapak dan Ibu, sekarang kita langsung masuk ke cara menginstal aplikasi Hot Potatoes. Bapak dan Ibu, pastikan dulu bahwa Bapak dan Ibu memiliki aplikasi Hot Potatoes, yaitu berupa drivernya. Misalnya seperti saya ini saya simpan di folder Hot Potatoes 6. Kita buka Hot Potatoes 6. Nah, kemudian kita pilih hotpot, kemudian kita double klik di hotpot, akan tampil layar seperti ini. Nah, saya sudah menginstalnya. Nah, kemudian di sini ada 6 tools. Ada 6 tools yang bisa digunakan untuk membuat berbagai varian soal. Namun dari ke-6 tool tersebut kita hanya fokus kepada JCross saja. Oke Bapak dan Ibu, ke-6 tool tersebut yaitu JQuiz, JClose, JMath, JMic, dan JCross. Kemudian satu lagi yaitu The Masher. Nah, tool The Masher ini itu digunakan untuk menggabungkan kelima tool tadi yang saya sebutkan. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kita masuk ke JCross-nya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk memulai membuat TTS, langsung Bapak Ibu klik saja JCross. Nah, setelah kita klik JCross, maka layar di depan Bapak dan Ibu akan berubah seperti ini. Ini adalah layar kerja di JCross untuk pembuatan TTS kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau sudah tampil layar seperti ini, sekarang Bapak dan Ibu harus memikirkan soal dan jawaban yang akan dibuat dalam TTS nantinya. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk membuat TTS, dia biasanya jawaban singkat atau short answer. Paling banyak 2 suku kata. Kalaupun ada 2 suku kata yang Bapak Ibu buat untuk jawaban daripada TTS tersebut, maka jawaban tersebut jangan dibuat spasi. Nah, Bapak dan Ibu, di sini nampak ada title, kemudian add clues. Nah, Bapak dan Ibu, pertama-tama Bapak dan Ibu harus tulis dulu title-nya apa, judulnya apa daripada TTS kita. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau membuat TTS tentang materi pelajaran, maka buat saja di sini judulnya, yaitu materi yang akan Bapak Ibu jadikan TTS. Oke, misalnya saya buat sejarah Aceh. Oke, ini sebagai contoh saja. Oke Bapak dan Ibu,
Kemudian setelah Bapak dan Ibu menulis judul daripada TTS, nah langkah berikutnya yaitu di atas ini ada menu, ada file, edit, insert, manage, option, dan hide. Nah, untuk memulai memasukkan TTS kita, Bapak dan Ibu klik di manage grid ini, yang ini. Oke. Nah, kemudian pilih automatic grid maker. Ketika diklik maka dia akan tampil seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah kolom untuk memulai menulis, ini adalah kolom untuk menulis jawaban Bapak dan Ibu buat. Kemudian di sini ada maximum grid size, ada 20. Ini abaikan saja, artinya kotak-kotak ini. Nah, ini tetap 20. Oke, nah sekarang silakan Bapak Ibu tulis jawaban di sini. Oke. Saya akan coba misalnya Belanda. Saya akan buat soal nanti. Kemudian jawaban berikutnya yaitu Teguh Umar. Nah, di sini kan ada dua suku kata Bapak dan Ibu. Saya langsung aja, tidak saya buat spasi. Oke, langsung saya tulis Teguh Umar. Oke, kemudian kita enter. Masuk ke jawaban berikutnya adalah Pasai. Kemudian Perlak, enter. Ada Malaga, kemudian saya enter lagi. Sumedang. Oke. Kemudian Jepang. Nah, oke Bapak dan Ibu, kalau sudah Bapak dan Ibu ketik jawaban di dalam kolom yang disediakan, biasanya agar TTS kita itu nampak cantik, ada persimpangan-persimpangan TTS-nya minimal itu sekitar 15 soal atau 20 soal yang harus kita siapkan dan jawabannya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah membuat semua soal berada di sini, nah langkah berikutnya yaitu silakan Bapak Ibu klik manage the grid. Ya, kita klik make the grid. Oke, maka dia akan langsung tersusun oleh sistem TTS yang akan kita buat seperti ini. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu, kita tidak perlu menyusun TTS seperti apa, tapi akan langsung disusun oleh sistem ketika kita memilih manage grid, yaitu untuk menu automatic grid maker. Nah, langkah berikutnya Bapak dan Ibu, kalau sudah masuk jawaban dalam sistem seperti ini, sekarang Bapak dan Ibu persiapkan soal untuk setiap jawaban-jawaban yang sudah Bapak Ibu isi tadi. Langkah berikutnya yaitu dengan add clues. Ya, add clues seperti ini, silakan diklik. Nah, kemudian akan tampil seperti ini di layar. Nah, ini adalah soal yang jawaban yang sudah Bapak Ibu masukkan tadi dan sudah masuk ke TTS yang tampak di layar kita. Nah, Bapak dan Ibu, untuk memulai mengetik soal, langkah pertama yaitu Bapak Ibu pilih dulu yang di atas atau yang di bawah. Jangan sekali di atas kemudian terus ke bawah, tapi kita selesaikan dulu satu-satu item. Misalnya kita selesaikan yang cross dulu. Oke, Bapak Ibu klik di jawaban seperti ini, misalnya perlak, klik di perlak. Nah, dia akan muncul ke bawah kursor untuk menulis soal. Oke, kita tulis soalnya. Oke, soal untuk jawaban perlak saya buat kerajaan Islam pertama di Nusantara. Oke, setelah selesai kemudian klik OK di ujungnya. Kalau tidak diklik OK ini, maka soalnya tidak akan muncul ke dalam clues ini. Oke, kita coba klik. Nah, ini berarti
kerajaan Islam pertama di Nusantara? Jawabannya adalah Perlak, dan jawaban tersebut sudah masuk ke sistem yang kita buat tadi. Nah, berikutnya oh ya Bapak dan Ibu, misalnya di sini kenapa ini ada 4, 5, 6, tidak 1 dulu? Ini jangan khawatir Bapak dan Ibu, karena ini adalah nomor soal yang diacak oleh sistem. Ini tidak bisa kita rubah, biarkan saja. Oke, langkah berikutnya adalah tadi soal untuk Perlak sudah kita buat. Nah, sekarang kita tulis soal untuk Teguh Umar. Nah, klik di bawah kursor, kemudian klik di jawaban Teguh Umar. Nah, ini akan kosong kembali. Nah, sekarang silakan kita tulis soal untuk Teguh Umar. Oke, Bapak dan Ibu, di sini tidak perlu Bapak Ibu tulis nomor soal, misalnya 5, tidak perlu. Kosongkan aja. Oke, langsung aja ke soalnya. Oke, kita buat nama suami dari Cutnya Din. Oke, setelah selesai, kembali klik OK di ujung sebelah kanannya. Oke, klik. Nah, akan masuk soalnya. Kemudian untuk soal berikutnya sama juga langkahnya seperti yang soal nomor 1 dan 2. Kita klik di Jepang, kemudian kita tulis selain Belanda, negara manakah yang menjajah Indonesia? Oke, selesai soalnya, kembali klik OK. Nah, di sini sudah selesai soalnya. Kita lihat di sini tidak ada lagi tampilan soal ke bawah. Kemudian kita mulai yang down. Oke, sama, kita klik soal di Sumedang ya. Kemudian akan keluar untuk menulis soal. Kita mulai Cutnya Din dimakamkan di mana Cutnya Din dimakamkan? Yaitu di Sumedang. Oke, kemudian kita klik OK. Seterusnya kita klik di jawaban Belanda. Oke, ini akan keluar kembali kursornya. Bapak dan Ibu, silakan ketik soal di sini untuk jawaban soal Belanda. Negara yang paling lama menjajah Indonesia. Klik OK. Nah, kemudian ini kan Bapak dan Ibu jangan terkecoh kalau misalnya seperti ini, apakah sudah habis atau belum kita buat soalnya. Oke, Bapak dan Ibu klik di tanda panah ini untuk melihat apakah masih ada soal yang belum kita buat. Oke, kita klik. Nah, ternyata masih ada 2 lagi soal yang belum kita buat. Oke, Malaka. Nah, kemudian kita tulis kembali soal untuk jawaban dari Malaka. Kerajaan Aceh pernah menyerang Portugis di mana? Oke, klik OK. Kemudian cari lagi, coba tekan panah ini ya, tekan panah ini apakah masih ada soal yang belum kita buat. Oke, ternyata masih ada 1 lagi. Oke, kita klik kerajaan Islam pertama di Nusantara. Oke, kita klik OK. Nah, tadi kemudian kita cek lagi, kita pastikan lebih teliti ya, karena nanti kalau sudah kita klik OK semua, ini tidak bisa lagi untuk jawabannya, tidak bisa lagi kita otak-atik atau kita tambah. Nah, Bapak dan Ibu, oke, di sini terjadi kesalahan. Misalnya untuk jawaban Perlak, kerajaan Islam pertama di Nusantara, padahal kan Pasai. Oke, ini bisa kita edit. Kita klik di sini kerajaan pertama, kita rubah kerajaan Islam kedua di Nusantara. Oke, itu Perlak. Kemudian kita klik OK kembali. Dia akan oh sorry kenapa di sini ya.
Oke, ini masih kerajaan pertama ya, kerajaan pertama. Oke, kita klik oke. Yang di sini yang perla ya. Oke, yang perla. Kemudian kita, nah ini kerajaan kedua ya. Kita klik oke. Nah, ini sudah masuk dia. Kalau sudah semua, ibu bapak pastikan soalnya sudah terisi semua. Seperti ini sudah ada ya, sudah ada di atas juga sudah. Kemudian kita klik OK yang di bawah ini. Artinya OK ini adalah OK untuk keseluruhan ya, OK untuk keseluruhan. Oke, kita klik OK di sini. Klik. Nah, Bapak dan Ibu, apakah ini sudah selesai? Belum. Ya, ini masih ada lagi langkah-langkah berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, seterusnya kita lihat untuk mengatur waktu. Kita bisa mengatur waktu untuk pengerjaan TTS oleh peserta didik nantinya. Nah, di mana kita cara mengatur waktunya? Yaitu Bapak dan Ibu cari menu option. Oke, ini dia. Jumpa menu option. Bapak Ibu klik menu option. Nah, kemudian pilih configure output. Oke. Sekali lagi Bapak dan Ibu, untuk setting waktu agar TTS kita ini dikerjakan tepat waktunya, misalnya 10 menit, 5 menit. Nah, Bapak dan Ibu pilih di menu option, kemudian klik configure output. Oke, nah dia akan keluar seperti ini. Nah, di sini ada juga sub menu-menunya, yaitu ada title atau instruksinya apa. Nah, di sini Bapak Ibu tulis instruksinya kalau memang mau ditulis. Ya, misalnya ditulis isilah TTS. Baca, misalnya baca soal dengan teliti, kemudian isi ruang yang kosong sesuai dengan nomor soal. Oke. Nah, kemudian instruksinya ya. Nah, boleh juga ini dikosongkan. Biasanya saya kosongkan saja. Oke, Bapak dan Ibu, seterusnya klik di prompt atau feedback. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada. Oke, biasanya saya ganti menjadi mendatar. Across, ada close across, saya ganti across-nya menjadi mendatar. Kemudian yang untuk close down, saya ganti down-nya menjadi menurun ya. Menurun. Nah, untuk yang lain biasanya yang ini saya biarkan saja. Kemudian yang di bawah ini your score is. Nah, saya ganti biasanya menjadi nilai kamu ya. Nilai kamu ataupun nilai Anda. Nah, kemudian button, kita klik di button ini, saya abaikan saja. Kemudian apparent pun saya abaikan. Nah, yang ini biasanya untuk timernya Bapak dan Ibu, sebelum mengisinya. Nah, ini tidak bisa kita isi sebelum kita contreng set a time dulu. Bapak dan Ibu contreng dulu set a time-nya. Nah, kemudian baru bisa diisi. Oke, di sini saya buat 10 menit. Nah, ini untuk menit dan ini untuk detiknya. Nah, tergantung Bapak dan Ibu, ini artinya hanya Bapak dan Ibu yang tahu kira-kira anak-anak itu berapa menit selesai menjawab soal yang Bapak Ibu buat. Kalau saya buat 10 menit. Kemudian yang di bawahnya is time is over, your time is over. Artinya ketika sudah 10 menit maka akan diberitahukan waktu Anda sudah habis. Nah, boleh juga kita ganti. Misalnya boleh dengan bahasa daerah, boleh juga dengan kata-kata motivasi,
misalnya karena kamu tidak belajar, kamu tidak, waktunya sudah habis, ataupun langsung aja buat waktu habis ya. Nah, kemudian kita klik, kalau sudah selesai ini semua, klik di other yang di atas ini, kemudian ini kosongkan saja, kemudian klik custom juga, ini saya kosongkan. Nah, kalau CGI ini Bapak dan Ibu kalau misalnya mau agar jawaban si anak ini dikirim ke email, boleh silahkan diklik ini submit. Artinya nanti hasil daripada jawaban peserta didik itu akan dikirim ke email guru ya. Misalnya tinggal Bapak dan Ibu tulis nama di sini, email Ibu ya, tulis email Ibu, kemudian please enter your name. Nah, dia nanti diminta untuk mengisi nama ketika mau mengerjakan. Oke, biasanya saya kosongkan aja karena kita tidak di sini, bukan ini ya akan kita pelajari. Oke Bapak dan Ibu, kalau sudah seperti ini tinggal Bapak Ibu klik OK. Nah, ini sudah selesai untuk pengaturan timernya. Nah, langkah berikutnya Bapak dan Ibu ya, silakan klik di menu file. Kita akan melakukan atau memasukkan materi sedikit, ringkasan materi. Nah, misalnya klik di menu file, kemudian pilih add reading text. Nah, di sini kita akan memasukkan ringkasan materi daripada TTS kita yang sudah kita buat. Nah, kemudian contreng include a reading text. Di sini Bapak dan Ibu silakan tulis materi apa yang akan kita masukkan, tentunya sesuai dengan title ataupun sesuai dengan judul TTS kita. Oke, misalnya saya buat sejarah Aceh. Nah, Bapak dan Ibu misalnya kalau mau di browse juga boleh, tapi kalau di browse kita klik browse ini, file yang diminta adalah berupa file dalam ekstensi HTML. Nah, bisa juga di copy paste kemari. Nah, kalau saya, karena saya tidak ada file yang berekstensi HTML, maka saya tinggal buka di sini aja. Ya, di file biasa, artinya data yang sudah tersimpan di laptop saya. Oke, saya klik di sini, kemudian misalnya saya pilih ya bahan MGMP, kemudian ada, nah misalnya seperti ini saya ambil, nah saya buka. Nah, saya buka. Oke, kemudian saya ambil yang ini. Ini sebenarnya ini bukan materi tentang sejarah Aceh, tapi ini sebagai contoh saja. Nah, saya blok seperti ini, kemudian tinggal saya copy. Ya, saya masuk kembali ke hot potatoes tadi. Nah, saya pastekan kemari. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau sudah seperti ini, ya, kita klik OK. Klik OK di sini. Nah, ini sudah masuk. Ya, sudah masuk ke reading tag-nya. Nah, sekarang kita akan menyimpan file ini. Baik Bapak dan Ibu, kalau kita ingin menyimpan file ini supaya file itu bisa kita edit kembali, artinya bisa kita untuk menambah soal memang tidak bisa, tapi bisa kita buka kembali. Nah, klik di menu file, kemudian Bapak dan Ibu pilih create webpack, kemudian bawa terus kursornya ke standar format F6. Ini bentuk filenya menjadi ekstensi HTML ya Bapak dan Ibu, kemudian kita klik. Oke, kita klik. Nah, kemudian ini kita masukkan nama filenya apa ya, misalnya ini TTS sejarah. Nah, kemudian ini jenis save as tipe filenya yaitu HTML. Ini tidak bisa kita pilih, tetap dia hanya satu, yaitu HTML. Nah, kelebihannya apa? Ketika kita bagikan ke peserta didik, walaupun peserta didik kita itu belum menginstal aplikasi Hot Potatoes, dia masih tetap bisa buka, karena nanti dia akan diminta buka dengan Chrome ataupun Edge. Nah,
Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu buat nama filenya apa, kemudian tinggal klik save. Ya, kita klik save. Nah, setelah kita klik save, nanti dia, nah maaf, ini sama seperti penyimpanan file biasa. Tinggal Bapak Ibu pilih di mana mau Bapak Ibu simpan, foldernya apa, kemudian jenis nama filenya apa, kemudian tinggal klik save ya. Kalau sudah, klik save. Nah, baik Bapak dan Ibu, itu jenis penyimpanan file dengan HTML. Kemudian kita kembali ke menu file ya. Kemudian di sini ada create web page tadi sudah, kemudian create zip packet. Nah, ini sama juga ekstensi filenya dalam bentuk HTML, tapi dia sudah langsung di zip, artinya sudah langsung dimasukkan dalam satu folder. Oke, ini prosesnya sama, tinggal Bapak Ibu klik saja. Nah, kemudian yang create Chrome 1.2 paket ini ekstensinya bisa kita tautkan ke blog kita atau ke website kita. Oke, kita lewatkan yang ini karena saya sudah beberapa kali coba, ini belum berhasil begitu. Oke, baik. Kemudian ya, nah sekarang tentunya kita akan mau ngeprint ya kan, untuk kita bagikan TTS ini ke peserta didik kita. Bapak dan Ibu klik di export for printing. Nah, di sini juga bisa kita simpan dalam bentuk PDF ya. Oke, Bapak dan Ibu klik di menu file, kemudian pilih export for printing seperti ini. Oke, klik. Oke, akan keluar apa? Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kalau misalnya keluar seperti ini, tinggal nanti Bapak dan Ibu klik OK saja ya, klik OK. Nah, dia akan keluar seperti ini. Oke, nah ini adalah jenis soalnya. Oke, di sini ada instruksi tadi ya, kita buatkan baca soal dengan teliti, kemudian isi ruang yang kosong sesuai dengan nomor soal. Oke, kalau misalnya kita ingin mengeprint ada kunci jawabannya satu lembar untuk kita sendiri ya, namanya aja kita kan mungkin setelah buat soal tidak mau cari-cari lagi kunci jawabannya ya, tinggal bisa kita tampilkan di sini, tapi jangan sampai anak-anak juga tahu seperti itu. Oke, tinggal Bapak Ibu klik di sini. Oke, nah klik di sini, ini akan masuk kunci jawabannya seperti ini. Oke, Bapak dan Ibu, kalau sudah, nah ini belum bisa kita simpan dalam bentuk PDF. Oke, saya kembalikan, masih kosong, tidak ada kunci jawabannya. Oke, nah kalau sudah seperti ini, Bapak dan Ibu klik, tekan Ctrl P. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini kita akan simpan ya, akan simpan dalam bentuk PDF. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya di layar Bapak dan Ibu nanti akan keluar TTS-nya masih putih semua, tidak ada hitam putih seperti ini ya. Kotak-kotaknya semua putih ya, tidak ada hitam putih seperti ini. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu jangan khawatir, jangan panik. Nah, silakan klik di more setting atau setelan ya. Di sini more setting atau setelan, klik di sini, kemudian tarik ke bawah. Nah, Bapak dan Ibu di laptop Bapak dan Ibu kemungkinan itu yang terconteng yang bagian atas ini ya, yang di bawah ini masih belum terconteng, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, untuk tampilannya kita rubah, maka contreng background graphic ya, contreng seperti ini, maka dia akan terarsir yang tidak perlu kita isi. Nah, kemudian yang untuk header and footer ini menghilangkan judul di atas ini, tanggal berapa, kemudian yang ini. Nah, ini kita contreng aja supaya dia hilang sehingga dia bersih. Oke, nah di atas ini ya. Ketika kita print nanti ini akan bersih Bapak dan Ibu. Oke, kalau sudah tampilannya seperti ini, kemudian tarik lagi ke atas Bapak dan Ibu, tarik ke atas. Nah, kemudian di sini printer. Jangan ambil printer karena kita bukan mau nge-print, tapi kita mau simpan dalam bentuk PDF. Nah, Ibu Bapak cari, kalau saya sudah save as PDF,
Mungkin bisa jadi Bapak dan Ibu tampilnya Note OneNote for Windows 10 atau apalah namanya di sini akan tampil. Maka Ibu Bapak cari, Ibu Bapak cari yang sampai ke Save as PDF. Oke, biasanya dia naik di paling atas. Nah, di sini pilih, klik sini, dia akan tampil seperti ini. Artinya kita akan menyimpan dalam ekstensi PDF. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini bisa juga dipilih ya, site-nya apa, misalnya legal, dia akan panjang ke bawah seperti ini ya. Terserah, kalau misalnya soalnya banyak, boleh pilih legal. Nah, kalau sudah oke, ini skala, oke, biarkan saja. Kemudian, nah kalau sudah seperti ini, tinggal Bapak Ibu klik save ya, klik save, kemudian akan dibawa di mana Bapak Ibu simpan save-nya. Oke, saya akan coba simpan, misalnya tadi saya di folder MGMP Chapdis 2021, kemudian ini nama filenya DTS sejarah. Oke, kemudian ekstensi filenya atau tipe filenya yaitu PDF. Kita klik OK. Nah, kemudian kita lihat. Nah, kalau sudah kita klik OK, maka DTS yang kita buat Bapak dan Ibu sudah selesai, karena sudah sampai kita simpan ke dalam bentuk PDF. Oke, sekian dari saya. Insyaallah kita akan jumpa lagi dalam channel Sekolah Digital kembali pada waktu yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.